Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak kelas 7. Mari kita lanjutkan pelajaran IPS kita kali ini dengan mengambil tema kondisi alam Indonesia. Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi dan diberi kemudahan. Sebelum kita lanjut pada materi inti, kalian harus tahu tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah bahwa kalian harus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada hubungannya dengan kondisi alam Indonesia. Di antaranya yang pertama adalah kondisi fisik wilayah Indonesia, baik secara geologi, kemudian bentuk muka bumi Indonesia itu bagaimana, kemudian keadaan iklim di Indonesia. Nah, itu nanti dalam bentuk pertanyaan esai. Mari kita masuk pada materi inti. Sekali lagi, tema kita kali ini berisi tentang kondisi alam Indonesia. Yang pertama kita akan bahas dulu tentang kondisi fisik wilayah Indonesia. Bagaimana kondisi fisik wilayah Indonesia itu? Nah, sebagai suatu wilayah, Indonesia memiliki keadaan fisik tertentu. Keadaan fisik tersebut dapat dikenali dari keadaan geologi, bentuk muka bumi, dan iklim. Keadaan fisik akan mempengaruhi corak atau karakteristik kehidupan makhluk hidup yang tinggal di atasnya. Mari kita bahas satu persatu. Nah, kondisi fisik wilayah Indonesia yang kita bahas pertama adalah kondisi geologi Indonesia. Nah, kita tahu bahwa Indonesia itu terletak pada pertemuan 3 lempeng tektonik yang besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera Jawa, dan Nusa Tenggara. Lalu, lempeng Pasifik bertubrukan dengan Eurasia di utara Papua dan Maluku Utara. Tumbukan lempeng tersebut kemudian membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi gunung api di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, kemudian Nusa Tenggara. Lihat petanya tentang tumbukan, lempeng, dan rangkaian gunung api di Indonesia. Lihat, itu Pulau Sumatera yang berwarna merah, itu adalah banyaknya gunung api. Ya, tumbukan lempeng. Di sana di Pulau Sumatera, kemudian ke Pulau Jawa, kemudian Maluku, kemudian sampai ke Papua. Itu banyak gunung api di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara. Nah, selain terbentuknya pegunungan dan gunung api, tumbukan antar lempeng juga menghasilkan fenomena gempa bumi. Gempa bumi yang terjadi dapat dibedakan menjadi gempa bumi tektonik maupun gempa bumi vulkanik. Apa itu gempa bumi tektonik? Gempa tektonik adalah gempa yang terjadi karena pergerakan lempeng tektonik. Jadi si lempeng-lempeng tektonik itu bergerak. Kalau bergerak berarti ada goyang. Goyang itu yang kita rasakan adalah sebagai gempa. Nah, kemudian gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi karena adanya aktivitas kegunung apian. Gempa bumi dapat menimbulkan bencana lainnya, yaitu seperti tsunami. Pernah kita merasakan tahun 2006 terjadi goncangan tsunami. Goncangan akibat gempa bumi membuat gerakan tanah di dasar laut sehingga menimbulkan gelombang. Ketika sampai di pantai, gelombang tersebut semakin besar dan menimbulkan bencana tsunami. Nah, kemudian keadaan geologis Indonesia juga selain menimbulkan gempa bumi, Indonesia juga rawan akan bencana letusan gunung api. Apa itu gunung api? Nah, gunung api adalah lubang kepunden atau rekahan dalam kerak bumi, tempat keluarnya cairan magma atau gas atau cairan lainnya ke permukaan bumi.
Ciri gunung berapi adalah adanya kawah atau rekahan. Sewaktu-waktu gunung berapi tersebut dapat meletus. Sebagian gunung yang ada di Indonesia merupakan gunung berapi yang aktif. Ciri gunung api yang aktif sekarang. Ciri gunung berapi yang aktif adalah adanya aktivitas kegunung apian seperti semburan gas, kemudian asap dan material dari dalam gunung berapi. Nah, di Indonesia sebagian gunung berapi tersebar di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, sampai Nusa Tenggara. Gunung berapi juga banyak ditemui di Pulau Sulawesi dan Maluku. Beberapa gunung berapi di Nusantara sangat terkenal di dunia karena letusannya yang sangat dahsyat. Contohnya adalah Gunung Berapi Tambora, kemudian Gunung Berapi Krakatau. Gunung berapi di Indonesia umumnya merupakan gunung berapi bertipe strato. Apa itu strato? Strato itu adalah gunung berapi berbentuk kerucut yang tinggi dengan lereng yang curam. Kalian mungkin ingat sampai sekarang kalau disuruh membuat gunung biasanya adalah adanya begini, kemudian itu adalah gunung strato. Jadi berbentuk seperti kerucut. Itu pada umumnya gunung berapi di Indonesia. Gunung yang seperti kerucut itu namanya bentuknya adalah strato. Jadi apabila Ibu simpulkan bagaimana kondisi geologis Indonesia yang terletak di antara 3 pertemuan lempeng itu dapat menyebabkan bahwa di Indonesia satu, memiliki serangkaian pegunungan, yang kedua banyaknya gunung api yang aktif yang menyebabkan rawan bencana letusan gunung api, kemudian menimbulkan fenomena gempa bumi baik tektonik maupun vulkanik. Nah, itu dari secara geologis. Kemudian kondisi alam Indonesia, kondisi fisik Indonesia yang kedua adalah bagaimana bentuk muka bumi Indonesia. Kita tahu Indonesia itu merupakan terdiri dari ribuan pulau, baik yang berukuran besar maupun yang berukuran kecil. Jumlah seluruh pulau mencapai 13.466 buah. Luas wilayah Indonesia mencapai 5.180.053 km persegi. Daratannya terdiri dari 1.922.570 km persegi dan lautan seluas 3.257.483 km persegi. Ini berarti bahwa wilayah lautannya lebih luas dari wilayah daratannya. Jika kamu perhatikan keadaan pulau-pulau di Indonesia, tampak adanya keragaman bentuk muka bumi. Jadi apabila ditanya bagaimana bentuk muka bumi Indonesia, nah kurang lebih jawabannya adalah seperti berikut. Bentuk muka bumi Indonesia dapat dibedakan menjadi dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan. Nah, itulah bentuk muka bumi Indonesia. Sebaran dari bentuk muka bumi Indonesia tersebut dapat dilihat pada peta fisiografi wilayah Indonesia yang menunjukkan adanya keragaman. Lihat petanya, warna coklat artinya menggambarkan pegunungan, warna hijau artinya perbukitan, kemudian warna oranye artinya dataran tinggi, warna kuning artinya dataran rendah. Tinggal kalian presentasikan warna apa yang paling dominan di dalam peta tersebut. Sekarang kita artikan apa itu pegunungan. Nah, pegunungan adalah kumpulan atau gugusan beberapa gunung. Bukit atau perbukitan adalah wilayah permukaan bumi yang berketinggian antara 200 sampai 500 meter di atas permukaan laut dan disertai beberapa bagian yang merupakan lembah. Kemudian pengertian dari dataran tinggi atau plato. Apa itu?
Dataran tinggi adalah wilayah dataran yang terdapat di daerah dengan ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Contohnya dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah dan dataran tinggi Bandung di Jawa Barat. Lalu apa itu dataran rendah? Dataran rendah adalah dataran yang tingginya sekitar 200 sampai 300 meter di atas permukaan laut. Contohnya apa? Contohnya dataran rendah di Cianjur, Jawa Barat. Yang berikutnya kita bahas adalah tentang kondisi fisik Indonesia. Tadi sudah ya, yang pertama adalah tentang keadaan geologisnya, kemudian bentuk B-nya adalah bentuk muka bumi Indonesia. Yang ketiga kita bahas tentang kondisi iklim Indonesia. Nah, sebelum ke bagaimana kondisi iklim di Indonesia, kalian harus tahu dulu antara iklim dengan cuaca. Ada iklim, ada cuaca. Itu merupakan dua hal yang berbeda. Kita bahas yang dimaksud dengan iklim. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Sedangkan cuaca, keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, sinar matahari pada waktu dan tempat tertentu. Kita ingat, iklim di Indonesia dari zaman dahulu kurang lebih adalah iklim tropis. Kemudian iklim tropis yang diperkirakan suhunya diperkirakan 26 derajat Celcius. Nah, si iklim itu berpindahnya kita tidak sampai berubah iklimnya dalam waktu yang cepat. Misalnya 50 tahun kemudian Indonesia sudah beriklim subtropis atau beriklim lain. Tidak, jadi iklim itu adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Sedangkan cuaca, keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, sinar matahari pada waktu dan tempat tertentu. Kalau cuaca cepat berubahnya. Cuaca siang hari ini cerah. Cuaca di malam hari misalnya mendung. Cuaca di pagi hari misalnya panas. Nah, itu jadi kalau cuaca dapat berubah-ubah dalam waktu yang relatif singkat. Itu bedanya iklim dengan cuaca. Kita lanjutkan. Letak Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Salah satu ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Di daerah tropis tidak ada perbedaan yang jauh atau berarti antara suhu pada musim hujan dan suhu pada musim kemarau. Ciri daerah tropis lainnya adalah lamanya siang dan malam hampir sama. Berapa jam? Yaitu sekitar 12 jam. Siang 12 jam dan malam pun 12 jam. Nah, lanjut. Keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim. Yang pertama adalah iklim musim. Yang kedua iklim laut. Ketiga iklim tropis. Nah, gambaran tentang ketiga jenis iklim tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama iklim musim. Iklim musim itu dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu-waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan. Kemudian yang dimaksud iklim laut. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas sehingga banyak menimbulkan penguapan dan airnya mengakibatkan terjadinya hujan. Kita tahu ya, kita tinggal di Pulau Jawa, mau ke Sumatera ada laut. Kemudian dari Sumatera mau ke Kalimantan ada laut. Jadi kita itu memiliki iklim laut. Yang ketiga adalah iklim tropis. Iklim tropis terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis.
Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Ketiga jenis iklim tersebut berdampak pada tingginya curah hujan di Indonesia. Curah hujan di Indonesia bervariasi antar wilayah, tetapi umumnya sekitar 2.500 mm per tahun. Walaupun angka curah hujan bervariasi antar wilayah di Indonesia, tetapi pada umumnya curah hujan tergolong besar. Kondisi curah hujan yang besar ditunjang dengan penyinaran matahari yang cukup, membuat Indonesia sangat cocok untuk kegiatan pertanian sehingga mampu memenuhi kebutuhan penduduk akan pangan. Hal yang menarik bagi Indonesia adalah terjadinya angin muson. Apa itu angin muson? Angin muson adalah angin yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara antara samudra dan benua. Pada saat samudra menerima penyinaran matahari, diperlukan waktu yang lebih lama untuk memanaskan samudra. Sementara itu, benua lebih cepat menerima panas. Akibatnya, samudra bertekanan lebih tinggi dibandingkan dengan benua. Maka bergeraklah udara dari samudra ke benua. Pada saat musim hujan di Indonesia, yaitu pada bulan Oktober sampai April, angin muson yang bergerak dari Samudra Pasifik menuju wilayah Indonesia dibelokkan oleh gaya Coriolis sehingga berubah arahnya menjadi angin barat. Sehingga disebut angin muson barat. Apa itu gaya Coriolis? Gaya Coriolis adalah gaya semu akibat pengaruh rotasi bumi sehingga angin seolah-olah dibelokkan ke arah kanan dari belahan bumi utara atau BBU dan dibelokkan ke kiri dari belahan bumi selatan. Pada saat bergerak menuju wilayah Indonesia, angin muson dari Samudra Pasifik telah membawa banyak uap air sehingga diturunkan sebagai hujan di Indonesia. Jadi pada intinya musim hujan itu terjadi di wilayah Indonesia karena angin bergerak dari Samudra Pasifik menuju wilayah Indonesia dibelokkan oleh gaya Coriolis. Nah, membawa uap air. Karena membawa uap air maka terjadilah hujan di Indonesia. Nah, itu. Jadi musim hujan di Indonesia angin bergerak dari Samudra Pasifik menuju benua Australia. Dibelokkan oleh gaya Coriolis membawa uap air maka terjadilah hujan di Indonesia pada bulan Oktober sampai April. Begitu juga sebaliknya. Pada saat musim kemarau yang terjadi pada bulan Mei sampai September. Pada saat itu angin muson bergerak dari benua Australia atau disebut angin timur yang bertekanan maksimum bergerak menuju benua Asia yang bertekanan minimum melalui wilayah Indonesia. Nah, Ibu ulangi, musim kemarau itu angin bertiup dari benua Australia menuju benua Asia. Dari Australia menuju benua Asia. Tidak membawa uap air. Nah, mengapa tidak membawa uap air? Uap air karena melewati dataran gurun yang sangat luas di benua Australia. Sehingga tidak membawa uap air ke wilayah Indonesia. Maka di Indonesia terjadilah musim kemarau. Terjadi pada bulan apa? Bulan Mei sampai September. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Kita masuk pada sesi evaluasi. Sesi evaluasinya lumayan agak banyak ya. Kalian harus melengkapi dan menjawab soal-soal dengan tepat. Tulis pertanyaannya. Nomor 1. Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng tektonik besar, yaitu titik-titik. Nomor 2. Lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di mana? Ketiga, lempeng Pasifik bertumbukan dengan lempeng Eurasia di pulau titik-titik. Yang keempat, gempa yang terjadi karena pergerakan lempeng tektonik disebut gempa titik-titik. Sedangkan gempa yang terjadi karena adanya aktivitas kegunung apian disebut gempa titik-titik.
Nomor 5. Luas wilayah Indonesia mencapai 5.180.053 km persegi. Terdiri atas daratannya seluas berapa dan luas lautannya berapa? Nomor 6. Bentuk muka bumi Indonesia dapat dibedakan menjadi dataran rendah, ini titik-titik. Yang ketujuh, kumpulan atau gugusan beberapa gunung disebut titik-titik. 8. Iklim artinya titik-titik, sedangkan cuaca artinya titik-titik. 9. Iklim yang dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu, biasanya satu periode berubah adalah 6 bulan, disebut iklim titik-titik. 10. Iklim yang terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas sehingga banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan, disebut iklim titik-titik. Iklim yang terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis disebut iklim titik-titik. Angin muson adalah titik-titik. 13. Gaya Coriolis adalah titik-titik. Ke-14. Musim hujan di Indonesia terjadi pada bulan titik-titik. Terakhir 15, musim kemarau di Indonesia terjadi pada bulan titik-titik. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai flora dan fauna beserta persebarannya. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat, wawasan dan pengetahuan kalian semoga semakin bertambah. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.